Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purnomo, salah satu dokter hewan yang ada di tim Lembu Alam. Alamat saya di Desa Suru, Kecamatan Brandong, Kabupaten Mojokerto. Profesi saya selain di dokter hewan, saya juga di lembaga sertifikasi pertanian organik yang ada di Mojokerto. Cerita ketemu dengan lembu alam ini sebenarnya udah lama dengan Pak Agus, mungkin sejak 10 tahun yang lalu kalau tidak salah ya. Ketemu sebetulnya dulu tidak di peternakan tapi di pertanian organik. Tapi kayaknya antara saya sama Pak Agus itu ada satu kesamaan hobi gitu ya. Pak Agus seneng pelihara sapi, saya juga begitu. Kebetulan saya juga di dokter hewan. Lalu mulai tahun 2021 itu sebetulnya kita sudah menjalin kerjasama untuk bagaimana menyediakan hewan korban yang berkualitas. Cuman pada waktu itu kegiatannya di Trowulan mungkin saya hanya memantau dari jauh gitu ya. Tapi akhirnya kita realisasikan tahun 2022 ini untuk kita adakan di Kecamatan Dawar khususnya. Nah, sudah kita akan mulai sebelum hari Ramadan atau sebelum puasa. Itu sudah kita mulai merencanakan apa segala macam pembelian, lalu kalau bisa kita kumpulkan sehingga konsumen itu lebih enak kalau mau lihat sapi atau mau memilih sapi, lebih enak kalau sapinya dikumpulkan. Nah, ternyata setelah Lebaran ada kabar terjadinya PMK itu justru di daerah kita ini. Ada PMK. Lalu setelah Lebaran rencananya mau beli, akhirnya kita tundas, kita tindak. Oke, kita lihat 2 minggu ke depan seperti apa. Setelah 2 minggu ternyata PMK makin tinggi, jadi belum sampai ke puncaknya. Setelah kita lihat 2 minggu berikutnya, kurang lebih 40 hari sebelum Lebaran Haji atau Lebaran Kurban, itu baru bisa kita adakan pengadaan ternak, karena pada waktu itu pandemi PMK itu sudah mulai ada penurunan, jadi relatif aman. Tapi dengan catatan bahwa sapi tersebut kita tidak kumpulkan, khawatirnya sapi-sapi yang mungkin sudah mulai sembuh atau sudah sembuh tadi ketika kita kumpulkan karena mungkin perjalanan apa segala macam, dia sakit lagi. Atau mungkin sapi-sapi yang kita beli yang belum pernah kena PMK itu justru ketika kita kumpulkan itu tertular. Nah, akhirnya kita putuskan bahwa sapi-sapi itu kita tetap kita taruh di peternak dengan catatan harga yang kita beli itu sudah termasuk dia merawat sampai kita ambil pada waktu hari H Idul Kurban. Tapi dari sisi lain ternyata ada keuntungannya ketika sapi itu kita taruh di peternak. Peternaknya juga memelihara dengan senang, tetap hati gitu ya. Apalagi ini mau dibuatkan kurban, ada semacam pendapat masyarakat di sini itu kalau toh kita tidak bisa ikut korban, paling tidak kita bisa membantu orang berkorban. Jadi sapi itu dipelihara dengan baik apa segala macam. Nah, dari situ kita juga akan mengapresiasi ke mereka. Nanti mungkin kita akan kasih semacam tali AC atau bonusan ke peternak. Nah, fungsi saya di Lembu Alam ini lebih ke kesehatan ternak. Jadi sebelum sapi ini kita beli, kita pastikan bahwa sapinya sehat.
sebelum sapi ini dikirim itu juga sapi ini kita pastikan sehat dan aman untuk dipotong. Bagaimana kalau ada sapi yang tidak aman, maka kita rekomendasikan untuk kita tidak kirim walaupun sapi itu sudah kita beli. Kalau mamanya pembelinya tadi sudah ada, kita sampaikan ke mereka bahwa sapinya yang kemarin itu sakit sehingga bisa kita cari gantinya. Jadi di Lembu Alam ini sapi-sapi yang kita jual, kita pastikan bahwa sapi tersebut sehat dan layak disembelih. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Lalu untuk para petani yang punya ternak, kalau ke depan kalau memang mau menjual sapinya, bisa langsung ke Lembu Alam, bisa menghubungi saya, bisa menghubungi Pak Agus, atau kalau tim lapangan bisa menghubungi Mas Haryono. Jaminannya adalah kita kasih harga terbaik. Justru Lembu Alam ini niat baiknya itu atau visi kedepannya adalah bagaimana kita keuntungan itu terbesar di peternak. Jadi kami hanya sebagai penyambung antara peternak dan konsumen di situ. Ada yang lain adalah ke depan Lembu Alam akan membuat rencana bahwa sapi yang kita pelihara itu sapi-sapi yang secara animal welfare-nya dapat gitu ya. Artinya kesejahteraan ternak itu juga akan kita jamin. Dengan cara gimana? Dengan cara mungkin ke depan kandangnya kita tidak ikat di satu kandang, beraknya di situ, minumnya di situ, tidurnya di situ. Tapi ke depan ternak itu bisa berrekreasi atau bisa jalan-jalan sehingga dia akan lebih bahagia. Sehingga ke depan lembu-lembu atau ternak yang kita hasilkan adalah ternak-ternak yang ketika dipelihara dan ketika dipotong itu dalam kondisi yang bahagia. Harapan kami ke depan seperti itu. Syukur kalau ke depan Lembu Alam ini bisa menyediakan sapi-sapi yang dengan kategori organik. Gitu. Bagi peternak, kalau ini pesan untuk apalagi sekarang dengan kondisi PMK ini, nggak usah panik, nggak usah tergesa-gesa menjual sapinya, asal mengikuti saran dokter yang bertugas, lalu tidak memberikan obat di luar resep dokter, insya Allah aman. Karena sebagian kemarin yang itu parah karena peternak-peternak memberi obat di luar resep dokter dan itu di luar dosis dokter, sehingga kemungkinan ternaknya yang mati itu bukan karena penyakitnya tapi mungkin karena keracunan obat gitu. Itu pesan saya ke peternak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.